Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Tempat Tidur yang Mencuri Takdir. Biaya tersembunyi dari ketidakmoralan seksual. Salah satu monster paling jahat yang telah mengganggu umat manusia selama berabad-abad, yang meruntuhkan kebesaran, menaja rasa malu, dan merendahkan manusia hingga tak berarti, adalah seks di luar pernikahan. Dari zaman Alkitab hingga dunia modern saat ini, pola yang sama terus berulang. Monster seksual ini dapat menghambat takdir, menghancurkan reputasi, dan merusak kebesaran. Mari kita lihat beberapa kekejaman monster jahat ini dalam kehidupan manusia. Poin pertama, mengundang kemiskinan. Ketidakmoralan seksual adalah pencuri. Ia mencuri uang, fokus, kekuatan, dan takdir. Sebagian besar perjumpaan tidak bermoral terjadi di hotel. Anda membayar penginapan, transportasi, makanan, hadiah, dan biaya pemeliharaan. Tidak ada perempuan yang gratis. Ini bukan perempuan yang akan membangun hidup bersama Anda. Banyak orang yang seharusnya menjadi pemilik rumah tetapi menjadi penyewa karena mereka membayar sewa di kamar tidur yang salah. Setiap kali Anda tidur dengan orang yang salah, kekayaan Anda bocor seperti air dari bejana yang retak. Poin kedua, memindahkan roh dan membawa perbudakan. Seks bukan sekedar fisik, ia bersifat rohani. Ia adalah transaksi jiwa. Anda tidak hanya masuk ke dalam tubuh, Anda saling menukar muatan rohani. Apapun yang dibawa masing-masing akan berpindah. Jika ia membawa hawa nafsu, penolakan, depresi, atau keterikatan, Anda menerimanya juga. Tidak heran hawa nafsu menghancurkan banyak kehidupan. Saya pernah bertemu seorang pemuda di sebuah gereja di Akbor yang tidur dengan seorang pelacur di Lagos. Meskipun ia menggunakan pengaman, ia mewarisi gerakan-gerakan aneh di tubuhnya. Ia segera dilepaskan oleh kuasa Tuhan. Seorang wanita di Wari juga mengaku dalam salah satu pertemuan saya bahwa siapapun yang menciumnya akan masuk dalam kemiskinan. Dan siapapun yang berhubungan seks dengannya hanya hidup 7 tahun setelahnya. Ia berkata ada banyak orang seperti dirinya yang tersebar di seluruh Delta State dan sekitarnya. Ia pun dilepaskan. Ketika Anda terlibat dalam ketidakmoralan seksual, Anda mulai berperang dalam pertempuran yang bukan milik Anda. Itulah sebabnya banyak orang kehilangan damai sejahtera setelah hidup berganti-ganti pasangan. Poin ketiga, membahayakan kesehatan Anda. Ketidakmoralan seksual membuka pintu bagi penyakit menular seksual, HIV, infeksi, dan kondisi-kondisi yang mungkin Anda pergumuli seumur hidup. Di luar penyakit fisik, hal ini merusak kesehatan mental. Damai sejahtera menghilang dan digantikan oleh kecemasan, ketakutan, dan siksaan batin. Orang itu mungkin tampak cantik seperti Dewi, tetapi bisa saja membawa racun yang dapat mengakhiri takdir. Poin keempat, menghasilkan kebencian dan penyesalan. Hawa nafsu terasa seperti cinta sesaat, tetapi ketika perbuatan itu selesai, penyesalan mengambil alih. Orang yang Anda pikir tak bisa Anda hidupi tanpanya, tiba-tiba menjadi menjengkelkan. Tempat tidur curian yang dulu terasa seperti surga, mulai terasa seperti neraka. Anda bukan hanya membenci orang itu, Anda mulai membenci diri sendiri. Rasa bersalah mengubah manis menjadi pahit. Apa yang Anda sebut kenikmatan berubah menjadi racun. Poin kelima, Anda menuai konsekuensi. Hidup memiliki caranya sendiri untuk membalas manusia. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Anda selalu menuai lebih banyak daripada yang Anda tabur. Rumah tangga dan kehidupan yang Anda hancurkan menjadi kutuk yang berbicara melawan Anda.
Apa yang Anda lakukan terhadap anak perempuan orang lain bisa kembali ke rumah tangga Anda sendiri jika belas kasihan tidak turun tangan. Inilah waktunya untuk memutuskan hubungan dengan segala bentuk ketidakmoralan seksual dan memfokuskan kembali hidup Anda pada hal-hal yang menambah nilai secara rohani, mental, dan dalam hal takdir. Kekudusan bukanlah hukuman. Kekudusan adalah perlindungan. Disiplin hari ini menjaga kebesaran di masa depan. Ini terinspirasi dari Meja Nabi Penyembuhan. Kredit kepada Emmanuel ABD Rema. Ya teman-teman, jadi ingat ya, protect your holiness, your sexual purity ya. Keep it to your marriage bed. Jangan jajan-jajan di luar, oke? Sangat berbahaya. Alright, so God bless you. Have a great week ahead. Have a blessed Monday. Alright, see you again tomorrow. Bye bye.